Ayuhal hadirun, kaum muslimin wal muslimat, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam ini diberikan kita kesempatan oleh Allah duduk di majelis ilmu, kembali mendengar ayat-ayat Allah dan mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri al-hajj tamman hajjatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tujuan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala haji yang sempurna. Baginya pahala seperti pahala haji yang sempurna. Wa hadza fil jazaa, ini segi balasan, la fil ijza, bukan segi kebolehan. Ini dibawakan Imam Al-Munziri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Nah, seberapa banyak kita hadir di majelis ilmu, hitung sudah sekian banyak kita dapatkan pahala haji yang sempurna, pahala haji yang lengkap. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita keikhlasan dalam menimba ilmu ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk, apa inti pembahasan kita tadi malam Pak Guru? Naam. Hakikat orang yang menyambung silaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan. Nah, apa hakikatnya Mami Haji Mastar? Apa nama menyambung silaturahim atau menyambung hubungan kekerabatan? Ahsanta. Yaitu kita sambung kerabat yang memutus hubungan dengan kita, yang menzalimi kita, kita baikin, yang pelit kepada kita, kita pemurah, yang memukul kita, kita maafkan. Nah, ini namanya menyambung. Tapi kalau dia mengunjungi kita, ziarah, kita balik lagi mengunjunginya, nah, apa namanya ini Abu Abdullah? Membalas namanya ini. Nah, ini bukan dikatakan menyambung yang sempurna, meskipun namanya nyambung, tapi tidak sesempurna menyambung hubungan yang sudah putus. Bukan lagi retak, putus, wah pegat, petu. Nah, itu yang kita sambung kembali, maka ini dikatakan silatu ar-rahim. Barakallahu fikum. Malam ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita masuk hadis terakhir nomor 297 dalam bab ini, nomor hadis 297 dari bab ini. Iqra alaina Abu Faruq, tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari amirul muhaddithin rahimahullah bi isnadihi an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahmin بأن يترك الصلة والبر بالأهل والأقارب.
Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi isnadihi, dengan sanad beliau sampai kepada sahabat yang mulia Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus hubungan kekerabatannya. Di catatan menyebutkan qati' ay qati'u rahimin, karena ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur yang sama. Di sana ada keterangannya secara khusus datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang memutus hubungan kekerabatan. Qala Ibnu Abi Umair atau qala Ibnu Abi Umar, salah satu rawi Ibnu Abi Umar mengatakan, qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, yakni qati'u rahimin, yang tidak masuk surga, yang diancam dengan neraka itu adalah orang yang memutus hubungan kekerabatan. Karena kalau teks hadisnya mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga yang memutus. Ini memutus ini bisa bermakna luas. Tapi salah satu perawi Ibnu Abi Umar mengatakan, qala Sufyan berkata, qati'u rahimin, yang tidak masuk surga itu orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan hubungan kekerabatan. Yang nanti akan datang insyaallah taala di dalam faedah yang menjelaskan apa saja motivasi, apa saja penyebab orang itu bisa memutus hubungan kekerabatan, akan datang insyaallah taala. Asyahid di sini, menjadi poin penting di sini adalah para hadirin, ancaman orang-orang yang tidak mau menyambung hubungan kekerabatannya dengan tidak dimasukkan ke dalam jannah. Ketika orang tidak dimasukkan ke dalam surga, di mana tempatnya Dahlin? Di neraka. Ya, jadi tidak ditempatkan dia di mana? Di Al-A'raf. Al-A'raf ini posisi antara surga dan neraka, enggak. Tapi apa? Neraka. Karena ada ancaman yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dibawa ke Imam Ahmad dan yang lainnya, akan datang insyaallah taala. Nah, inilah dia besarnya hukuman yang diterima oleh orang-orang yang tidak menyambung hubungan kekeluargaan. Nanti akan datang gara-gara apa? Telat bagi warisan, tidak tegur sapa. Gara-gara nikah dengan misan, cerai. Akhirnya apa? Rumah tangga, keluarga saling belakangin, berabe, hancur. Yang tadinya dekat, tahu-tahu apa? Jauh. Ini faktor-faktor penyebab semua nih para jamaah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang mulia ini ada beberapa ahkam, hukum
ada beberapa fawaid yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya dan akan menjelaskan kepada kita nantinya apa yang perlu kita hindari sehingga selamat rumah tangga ini, selamat kehubungan kekeluargaan ini. Tayyib. Kita ambil faedah yang pertama, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-hathu 'ala at-tarahumi bainan nas. Hadis ini menganjurkan kita untuk saling menyayangi di antara sesama. Wasilatil arham, sekaligus hadis ini menganjurkan kita untuk menyambung hubungan kekeluargaan. Lima fiha minal fadha'ilil 'azimah, sebab di dalam menyambung hubungan kekerabatan ini memiliki keutamaan yang besar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita saling menyayangi. Karena kalau kita saling menyayangi, otomatis hubungan itu akan apa? Dekat. Hubungan itu akan nyambung, dan dianjurkan kita sambung hubungan darah, sambung hubungan kekerabatan, sambung hubungan kekeluargaan. Di dalamnya penuh dengan keutamaan besar. Sudah kita ambil. Salah satunya adalah menyambung rahim, menyambung hubungan kekeluargaan, sebab dilapangkan rizki, sebab dipanjangkan umur, sebab dimasukkan ke dalam surga Allah azza wa jalla, sebab dijauhkan dari api neraka. Dan inilah dia al-fawzul haqiqi, keberuntungan yang sesungguhnya. Ini beruntung yang sesungguhnya para jamaah. Maka itu sebabnya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, atau ma tasiluna biha arhamakum. Ya, dengan mempelajari nasab itu kalian bisa menyambung hubungan kekeluargaan kalian. Nah, kita ini para jamaah kurang perhatian terhadap nasab. Ya, yang mana kalau kita melihat, masya Allah, saudara-saudara kita orang Arab nih menjaga benar nasabnya. Diapal kakeknya sampai pak kakek yang kelima, kakek yang keenam, kakek yang ketujuh. Nah, kalau kita niki, kakek kita saja tidak tahu namanya. Dia tahu hayaran papu me, dia tahu iya kan? Ditanya siapa nama kakeknya nggak tahu. Nah, disuruh kita. Ya, maka sebabnya kadang-kadang ya sebagian saudara-saudara kita reuni keluarga katanya. Hakikatnya bagus ini. Ya, bagus. Supaya apa? Saling kenal. Oh, ini paman saya, ini misan saya, ini keponaan saya, ini ya bibi saya, ini dia saudaranya kakek saya. Jadi Nabi SAW perintah kita, suruh kita pelajari nasab ini. Karena dengan kita tahu nasab kita, kita bisa menyambung hubungan. Kalau kita nyambung hubungan, rezeki lancar. Nyambung hubungan, umur panjang. Masya Allah. Jelas Dahlin? Alhamdulillah. Ini faedah yang pertama para hadirin. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, at-tahdhiru syadidu min qat'il arhami bainan nas. Ancaman keras memutus hubungan di antara sesama. Wa anna dzalika mujibun lidukhulin nar. Karena itu adalah sebab masuk ke dalam api neraka. Ancaman keras bagi orang-orang yang memutus hubungan silaturahminya
itu merupakan sebab orang masuk ke dalam neraka. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Jadi jangan gara-gara bangkat enggak sebiris, ya, tanah hanya sejejolok, gara-gara itu putus. Ya Allah, tanah enggak dapat, surga nggak dapat. Ini namanya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Islam mengancam keras, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus hubungan kekeluargaannya. Maka ancaman keras bagi orang-orang yang memutus hubungan kekerabatannya, dan itu adalah sebab masuk ke dalam neraka. yu'aqabu bi ta'khurihi bil qadri alladhi yuridu Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala hukum dia diperlambat masuk ke surga seukuran berapa yang dikehendaki oleh Allah dari dosa memutus. Maka satu penjelasan menyebutkan idza lam yastahillu atau idza lam yasna'am, idza lam yastahillu, kalau dia tidak menghalalkan memutus itu. Kalau dia halalkan memutus hubungan kekerabatan itu, ini bisa keluar dari Islam. Karena akan datang insyaallah taala sebagaimana penjelasan faedah nomor 3 insyaallah, bahwasanya menyambung ini hukumnya wajib. Maka para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, ya, memutus hubungan kekerabatan diancam dengan neraka, tidak akan masuk surga, dan dihukum lambat masuk surga seukuran yang dikehendaki oleh Allah apabila dia tidak halalkan, apabila dia tidak menghalalkan memutus. Sekedar memutus bukan karena menghalalkan. Kalau dihalalkan memutus ini bisa kekal di neraka. Kenapa? Karena ini adalah perkara wajib menyambung, tiba-tiba kita putus, kita anggap tidak wajib. Dan ini umum para jamaah, semua perkara wajib kalau kita halalkan dalam meninggalkannya, untuk meninggalkannya, maka ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Taib. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, ittafaqatil millah, sepakat Islam ala anna silatar rahimi wajibatun, menyambung rahim ini hukumnya wajib. Wa anna qati'ataha muharramatun, dan memutusnya hukumnya haram. Wa kabiratun min kabairidz dzunub, dan dosa dari dosa-dosa besar, dan dosa dari dosa-dosa besar. Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, orang-orang yang memutus rahimnya ini dari dunia, keberkahan itu Allah azza wa jalla sudah cabut. Tadi kita sebut, kalau menyambung rezeki bisa apa? Luas, lapang. Kalau menyambung umur bisa apa? Panjang. Sekarang kalau kita memutus, akan datang penjelasan insyaallah taala. Dosa yang paling disegerakan hukumannya di dunia, di samping yang disimpankan di akhirat, adalah memutus rahim, memutus hubungan kekerabatan. Berarti apa? Ketika orang memutus hubungan kekerabatannya, ini mengurangi rezekinya, demikian juga mengurangi umurnya.
Sementara kita ini urusan rezeki nggak bisa dikurangi. Kenapa? Maunya kita nambah, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin." Andai kata anak Adam punya 2 lembah emas, latamanna wadiyan thalithan. Dia berkeinginan dapat lembah yang ketiga. Kasih yang ketiga, ingin keempat. Wah, tadi 4, mau yang kelima. Wa ma mala'a fama bani Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah. Datang inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ya sabol, wah penuh sudah itu. Kalau datang berita duka, penuh sudah mulut ini para jamaah. Tapi kalau sebelum itu, kasih 1 ingin 2, sadik 2 ingin 3, kasih 3 ingin 4. Sudah dikasih roda 2 maunya roda 4, sudah roda 4 maunya roda 6. Enggak ada berhentinya. Nah, kita tahu ya, menyambung hubungan kekerabatan ini sebab rizki itu apa? Nambah, lapang. Umur itu lapang. Tapi kalau dibalik berarti apa? Menghilangkan keberkahan rizki, bahkan menghilangkan keberkahan umur. La ilaha illallah. Baik, kita katakan, apa bisa dikategorikan orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang? Salah satu sebabnya mereka suka menyambung, bisa iya. Dan di satu sisi juga karena memang umat Nabi Muhammad SAW udah jatahnya berapa bang? Jatahnya umat Nabi Muhammad 70. Tapi banyak juga yang lewat dari itu. Nah, apa rahasianya? Salah satunya sambung silaturahim. Encik, macam mana awak nih? Lagi teruk kah? Masya Allah. Jadi sepakat ya, Islam menunjukkan bahwasanya menyambung rahim ini, hubungan kekerabatan wajib, memutuskannya haram, dan ini adalah dosa dari dosa besar. Ini mengurangi keberkahan apa? Rizki, mengurangi keberkahan umur. Faedah yang keempat, an-naqati ar-rahimi yu'aqabu bi'iddati uqubat atau bi anwa'in minal uqubat. Orang-orang yang memutus hubungan kekerabatannya, Allah hukum dia dengan beberapa hukuman. Jangan sampai para jamaah hal-hal sepele membuat kita retak hubungan kita. Beda urusannya kalau urusan agama, sebagaimana semalam kita sebut ya. Kalau ini kafir harbi mengumumkan peperangan dengan kaum muslimin dan tidak ada maslahat untuk kita berbuat baik kepada dia, enggak boleh berbuat baik. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak temukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mencintai orang-orang yang melawan Allah dan melawan Rasul, meskipun itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka, tidak akan dicintai. Tapi kerabat kita non-Islam, kafir, tapi dia apa? Musalim, patuh, nurut meskipun dalam agamanya, maka apa? Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka, bersikap adil kepada mereka, boleh. Demikian juga kerabat kita yang tidak seakidah dengan kita, tidak sejalan dengan kita, kalau dia dai menyeru kepada bid'ahnya, tidak ada maslahat untuk kita menjinakkannya, jangan sambung. Tapi ada maslahat dan dia tidak menyeru kepada penyimpangannya, dia diam, tetap kita menyambung, tetap kita hubungi, tetap boleh kita bantu.
Taib. Mana hukuman itu? Yang pertama para hadirin, annahu yu'ajjal uqubatahu fid dunya. Allah subhanahu wa ta'ala segerakan hukumannya di dunia. Ma'a ma yuddakhara lahu fil akhirah, di samping hukuman yang disiapkan di akhirat. Berarti apa? Orang-orang yang memutus rahimnya ini, dia mendapatkan hukuman double. Di dunia iya, di akhirat apalagi. Idza lam yatub, apabila dia tidak taubat. Ini tapi syaratnya ini dia. Allah subhanahu wa ta'ala segerakan hukumannya dunia dan disimpankan juga di akhirat apabila dia tidak bertaubat. Sebagaimana dalam hadis dibawa ke Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdara an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yuddakhara lahu fil akhirah min qati'ati rahimin wa khiyanatin wa kadhibin." Tidak ada dosa yang paling layak disegerakan hukumannya di dunia di samping apa yang disimpankan di akhirat selain dari memutus hubungan kekerabatan, khianat dan dusta. Tapi jangan ingat apa yang diingat itu hanya memutus hubungan kekerabatan, tapi tidak dia ingat dirinya suka khianat, tidak dia ingat dirinya suka apa? Bohong, licik. Hati-hati ini, nggak boleh main-main ini. Jadi bisa segera hukumannya para jamaah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Yang kedua, anna qati'ar rahimi 'asin wa waqi'un fil kabirah. Orang memutus hubungan kekeluargaannya maksiat dan jatuh dalam dosa besar. Dan dosa besarnya tidak main-main. Bagaimana? Tadi yang nomor satu, segera hukumannya di dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi pelaku pemutus silaturahim berdosa dan jatuh dalam dosa besar. Yang ketiga, anna qati'atar rahimi sababun liman'i dukhulil jannati ibtida'an ma'adamil istihlal. Orang yang memutus hubungan kekerabatannya, hubungan kekeluargaannya, ini merupakan penyebab dicegah masuk surga sejak pertama kali, dengan syarat dia tidak menghalalkan. Maknanya apa? Ketika orang selesai dihisab, maka langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang memutus silaturahminya ini, dia tahu itu haram, tetap haram memutus, tapi dia putus. Maka kalau Allah Azza wa Jalla tidak maafkan dia, belum masuk surga, neraka dulu. Kalau sudah habis dosanya ini, dibersihkan oleh api neraka tersebut, barulah dimasukkan dia ke dalam surga. Wa amma ma'al istihlal, adapun kalau dia halalkan memutus silaturahmi ini, maka bisa khalidan mukhalladan finnar, kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena jatuh dalam kekafiran. Jatuh dalam apa? Kekafiran. Ingat, dosa-dosa besar kalau kita halalkan, meskipun kita tidak perbuat, ini bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ini bahayanya. Tidak boleh kita main-mainkan urusan dosa besar para jemaah. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi jahannam. La ilaha illallah.
Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dia faedah nomor 4. Jadi pemutus silaturahim ini Allah berikan dia berbagai macam bentuk hukuman. Yang kelima, min asbabi qati'atir rahim, di antara penyebab terputusnya hubungan kekerabatan. Apa faktor-faktor yang mendorong orang bisa putus hubungan kekerabatannya? Yang nomor satu adalah al-jahlu bil hukm syar'i, jahil tentang hukum agama. Liqati'atir rahim, jahil hukum memutus silaturahmi. Wal jahl bi awaqibi al-qati'ah fid dunya wal akhirah, jahil tentang apa akibat memutus silaturahmi dunia dan akhirat. Jadi kita tidak tahu hukumnya memutus itu, kita tidak tahu hukumannya. Nah, gara-gara tidak tahu ini yang membuat kita itu berani memutus silaturahmi gara-gara jajolok. Ya, gara-gara perbatasan tanah. Ya, gara-gara apa? Pendirisan. Tumpahan air dari ujung atap, gara-gara itu sanggup putus. Ya Allah. Karena apa? Jahil. Maka pantas Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, wal jahlu min asyaddi a'da'ir rusuli, jahil itu musuh para rasul yang paling dahsyat. Ya, jahil ini musuh para rasul yang paling dahsyat. Maka jangan heran orang Arab mengungkapkan apa? An-nasu a'da ma jahilu, manusia itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Mula takin musuhnya doang. Ya, sesuatu yang kita tidak ketahui akan kerap kita akan musuhi. Kenapa? Barang kita tidak tahu. Maka ketika orang tidak tahu hukum memutus silaturahmi, orang tidak tahu apa akibatnya memutus silaturahmi, gampang dia putus. Ya, dina sapa wah kanang iya nya adek kumangan kana mah. Ya, putus sudah katanya. Ya, rezeki saya punya rezeki sendiri, dia punya rezeki sendiri, saya tidak pernah minta kepada dia. Bukan sesederhana itu. Bukan masalah minta, karena kita tahu para jamaah minimal derajat silaturahmi kita mengucapkan apa? Salam. Minimal kita sudah nyambung itu tarkul al-muhajarah. Ya, tinggalkan tidak bertegur sapa, minimal. Ini sebab yang pertama. Yang kedua para jemaah, al-kibru li sababil manasib, minta hati-hati para jemaah. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum, Allah itu menangkan kalian, Allah itu berikan kalian rezeki karena sebab orang-orang lemah. Kenapa? Sebab orang-orang lemah. Apanya yang mandi, yang sakti orang lemah ini? Kalau bahasa sekarangnya bidu'aihim wa ikhlasihim, doa mereka dan keikhlasan mereka. Dia datang membawa ubi 1 karung, itulah ikhlas luar biasa, nggak ada maunya apa-apa. Subhanallah. Ini penyebab orang bisa memutus silaturahmi para jemaah. Apa? Jabatan, status sosial, kedudukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa kepada Allah, ya wa hubbal masakin, ya Allah jadikanlah aku mencintai orang-orang fakir, mencintai orang-orang miskin. Baik, sebab yang ketiga, al-inqita'u fatratan tawilah anil aqarib wal arham, terputusnya komunikasi dalam jangka waktu yang lama
dari kerabat. Libu'dil masafah, karena mungkin apa, tempat dan jarak yang jauh. Wa taqsir fit tawasul, kurang dalam berkomunikasi, kurang menanyakan berita, kurang menanyakan kabar. Akhirnya apa? Mimma ibhum ya Rabb, Allahumma arzuqhum, Allahumma afihim, Allahumma afu anhum ya Rabb. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah lindungi mereka, ya Allah yang wafat masukkan mereka ke dalam surga, yang hidup ya Allah jagalah mereka. Minimal. Sebab berikutnya yang mengakibatkan orang memutus rahimnya adalah ta'khiru qismatil mirath, lambatnya pembagian warisan. Terjadi di para jamaah, lambatnya apa? Pembagian warisan. Fakullun yuridu haqqah, masing-masing ingin mengedepankan haknya saja. Fayahsulul ikhtilaf, akibatnya terjadi perselisihan. Wasyahna, permusuhan. Wattaqatu, akhirnya saling memutuskan hubungan. Maka ini kurang bagus para jamaah, warisan itu lambat-lambat dibagi. Kalau sudah meninggal, yang akan memberi warisan selesaikan utang-utangnya, wasiat-wasiatnya, cepat bagi dia. Ya, istrinya dapat 1/8. Anak laki anak perempuan, laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Masih orang tuanya sebelumnya itu bagikan orang tuanya 1/6. Jadi memperlambat ini adalah sebab pemicu terjadinya hubungan yang tidak baik di antara sesama keluarga. Baik. Itu mungkin beberapa yang berkaitan dengan asbab. Poin terakhir, ar-rahimul wajibu silatuha, kerabat yang wajib untuk disambung. Nanti yang sunnah, mana saja kerabat yang wajib untuk disambung. Wa yahrumu an tuqta, dan haram untuk diputus. Wahya kullu rahimin mahramin, semua rahim, semua kerabat yang menjadi mahram. Seluruh kerabat yang mahram, inilah dia kerabat yang wajib disambung, haram diputus. Ini aja haram jamak nih wah. Ini bau terga, nggak bisa ditawar niki, haram. Mana dia? Kerabat yang menjadi mahram kita. Mana dia? Kal ajdad, kakek. Wal jaddad, nenek. Papu, mama, papu, nina. Naik ke atas balu, lamun masih hidup. Kalau masih hidup. Kemudian mana juga wal a'mam wal ammat, paman saudaranya bapak, bibi saudarinya bapak, a'mam wa ammat. Mana juga wal akhwal wal khalat, saudaranya ibu, saudarinya ibu. Wal ikhwat wal akhawat, saudara dan saudari. Ini yang rajih sebagaimana dibawa ke Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq fi Anwaril Buruq. Ini dia rahim wajib disambung, haram diputus. Yaitu apa? Seluruh kerabat yang mahram bagi kita. Kita yang laki-laki terhadap yang perempuannya jadi mahram. Kalau yang perempuan terhadap yang laki-lakinya. Wa ammar rahimul mustahab silatuha, adapun kerabat yang sunnah untuk disambung. Kalau tadi wajib, kalau ini apa? Sunnah.
wahya kullu rahimin ghairu mahramin, yaitu semua kerabat yang bukan mahram. Mana dia? Ka abna'il umumah wa abna'il ammat kul muhajarah, meninggalkan pemboikotan. Artinya apa? Minimal tetap masih bisa berkomunikasi, masih bisa bicara. Wasilatuha bil kalam, menyambungnya dengan obrolan. Wassalam, menyambungnya dengan ucapan salam. Tapi salam enggak, ngobrol juga enggak. Nah, ini putus sudah namanya nih para jamaah. Nah, ketika kita dalam undangan enggak kita cari, tapi masih komunikasi, masih ucapan salam, masih tanya-tanya kabar, ini belum putus namanya ini. Ya. Wa minha wajibun wa minha mustahabun. Ada juga nyambung itu hukumnya wajib, ada juga nyambung itu hukumnya sunnah. Ah, inilah dia malam ini kita tahu mana yang wajib, kerabat yang mahram, mana yang sunnah, kerabat yang non mahram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru bertanya jawab. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Silakan Pak Guru, ada pertanyaan? Terima kasih Ustaz. Tadi pada fawaid yang keempat itu bahwa yang tidak masuk surga itu adalah ada dua pengertiannya tadi Ustaz. Yang pertama adalah dia dilambatkan untuk masuk surga, Bagi yang tidak menghalalkan terputusnya rahim itu Ustaz. Nah sekarang dalam hal putusnya rahim ini kan Ustaz, ada reaksi dan ada aksi Ustaz. Nah sekarang yang sama hukumannya itu tidak akan masuk surga itu, apakah yang menyebabkan putusnya rahim itu Ustaz? Salah satu contoh adanya kezaliman dari kerabat kita ini sehingga kita ini adalah menjadi putus rahim kita Ustaz. Apakah itu ya orang termasuk juga yang kekal di neraka itu Ustaz? Itu tidak masuk ke dalam hadis itu. Lebih penekanannya kepada yang melakukan pemutusan, bukan penyebab pemutusan. Dan ingat para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, iya bisa sebabnya karena kezaliman terjadi putus. Bahkan juga disebut oleh para ulama kita, bisa juga sebabnya karena apa? Akhlak yang buruk. Seperti apa? Hasad, ya, dengki, temperamen, ya, suratul ghadab dan semisalnya. Kita katakan bahwasanya ini penyebab. Tapi yang ditekankan dalam hadis ini yang melakukan perbuatan pemutusan itu yang diancam. Jelas penyebab ini kita katakan tidak mungkin tidak kena hukuman. Tetapi apa? Tidak masuk dalam kategori yaitu dia memutus. Maka disinilah ujiannya yang namanya menyambung itu Pak Guru, karena adanya penyebab pemutusan ini. Saudara kita zalim, ya, Masya Allah luar biasa, tapi tetap kita baik. Nah, ini namanya wasil ini namanya wasil. Kalau barang aman-aman kan ini bukan wasil Pak Guru, ini bukan namanya menyambung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Abdul Aziz Gobang. Izin mau bertanya, arak saya doang Ustaz. Oh, kena aku ada satu sekarang. Masalah menyambung rahim pada keluarga kita si Sugi Ustaz. Masya Allah. Sekarang juang taya Ambon Ustaz. Bersalam tajakan 10 kali nasugul nde. Padahal dia itu tidak balena nganoka. Jemaah ngano sampai seminggu berturut-turut tak kata Ustaz tetap dang dia ambil badai barang kita. Terus muni tetangga na, oh bang, ini orang dek narak harga diri nda mundang ini. Buat deketin dia menyugulin ini deh. Selamat tinggalang bayang kat nak. Ngombe seperti ini Ustaz. Baik, ini Abu Obang bertanya, kerabat kaya bawakan 1 karung katanya ubi, tapi ini 4-5 kali salam nggak ada reaksi katanya, bahkan seminggu pun datang tidak ada reaksi. Akhirnya ada menyarankan selamat tinggal, goodbye sudah. Bagaimana? Ya jangan patuhi orang, ya. Maka lihat sebagaimana disebutkan oleh sahabat Mu'adz atau na'am, ya, idza dhahara min akhika syai'un faltamis lahu 'udhrun. Apabila muncul dari saudaramu sesuatu, carikan dia alasan. Illam tajid lahu 'udhrun, kalau tidak menemukan alasan, katakanlah la'allahu udhrun, oh mungkin dia punya alasan. Jelas apa? Ya jelas Ustaz. Ini apalagi ini kerabat, mungkin dia kaya kalau lagi sibuk ngitung duitnya. Ya, wallahu ta'ala ala wa ala. Dahlin Abu Harmain. Nah, kan aku besemeton
dengan dua. Jadi Nina Seke. Nah, jadi kita punya bapak sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Kita punya ibu sudah meninggal dunia. Anak yuk kah? Oh. Nah, jadi mele isita merari. Oh, yatim piatu sudah nih. Jadi waktu merari jauh tak ule dengan Nina sini. Terus tiba sematonta si Nina sini. Aku nggak setuju ini. Saudarinya nggak setuju. Saudara saya itu tidak setuju sama calon istri saya sebab luar biasa kata. Terus darah saya naik langsung. Allahu Akbar. Panas, jangan setruk nanti bahaya. Nah, suruhna sita ndek sonamuni calon istri itu di aku sendiri kena muni. Apa katanya? Si lain no petang tanda ini jana nang kita ita. Baik ini ku untung otangku benda kena ita. Dek na meleng gawe itu Ustaz, mau tidak mau? Oke. Ya oke lah gitu. Jadi wah ita nikah wah jari seninata ndek na sapa ita seminggu 2 minggu ndek na mele nyapa ita dan ketua aninya sama tonte ini terus dia meninggal dunia. La ilaha illallah. Nah, setelah itu bagaimana cara kita? Saya yang bertobat atau bagaimana? Saya itu mohon. Jadi Dahlin punya dia berdua bersaudara katanya. Dia dan perempuan, orang tua sudah meninggal, dia ingin nikah, dibawalah perempuan ke saudarinya ini, ditaruh sana dulu. Tapi saudarinya nggak setuju katanya, akhirnya nggak ada sumbangsihnya sudah dalam pesta pernikahan. Nah, nggak lama meninggal saudarinya ini, padahal Dahlin nggak pernah memutuskan, tapi dia saja yang diam, nggak pernah ngomong, mati terus dia. Nah, bagaimana yang seperti ini ya mintakan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Jelas Dahlin? Karena urusan nikah kan memang urusan yang punya badan. Nah, beda misalkan kalau ibu kita mengatakan jangan, patuhi dia para jemaah. Kalau bapak mengatakan jangan, patuhi dia. Tapi kalau saudari mengatakan jangan, kita lihat-lihat dulu. Hatta orang tua pun jangan menikah. Tapi masalahnya orang tua itu sudut pandangnya, kacamatanya bukan kacamata akhirat. Kenapa ini katanya? Karena kurang banyak duitnya. Nah, ya diri. Kalau banyak duitnya setuju katanya. No, coba si Sugian katanya. Kita ini bukan Nabi Ibrahim dapat wahyu. Orang tua kita. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah bertemu dengan putranya Ismail, tapi nggak jumpa Ismail. Ditanya istrinya, bagaimana hidup kalian? Ngeluh. Apa kata Ibrahim? Dia tidak tahu kalau ini Nabi Ibrahim ini. Bayangkan zaman tuh para jamaah, beliau datang dari Palestina sampai 3 kali. 3 kali ya, setelah ditinggal waktu masih merah. 3 kali datang ke Mekah. Dia enggak, istrinya nggak tahu kalau ini mertuanya. Dia tahu mentua ini nih. Kalau begitu salamkan aku kepada Ismail supaya dirobah itu pintu rumah itu katanya. Datang Ibrahim setelah datang Ismail setelah bapaknya pergi. Begitu datang, tadi ada tamu begini katanya. Yaitu apa? Disuruh saya rubah pintu rumah katanya. Kalau begitu kamu pulang ke rumah bapakmu katanya. Kamulah dia pintu rumah itu katanya. Itu tadi bapakku Ibrahim. Kali keduanya seperti itu. Kali ketiganya, bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, kehidupan kami tidak ada kurangnya. Disiapkan semuanya ini tamunya ini. Akhirnya apa? Sampaikan salamku kepada Ismail, kokohkan pintunya katanya. Ya, pintu rumah kokohkan, jangan diganti-ganti katanya. Setelah pergi Nabi Ibrahim datang Ismail, ada tamu begini. Oh, itu adalah bapakku. Maksud dari pintu itu engkaulah katanya, engkau tetap menjadi istriku. Ini Nabi Ibrahim dapat wahyu.
Maka Dahlin sekarang mintakan diampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Dahlin? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh lagi satu? Boleh. Nah, ini masalah orang kematian, orang mati. Nah, saya mau orang kematian, orang mati. Orang mati. Oh. Saya ada di kubur. Saya mau masuk ke ruang kubur itu untuk mengangkat mayat itu. Tapi saya tidak bisa membaca apa doanya. Jadi ini kisahnya tadi nih di Dasan Montong. Dahlin nih ujuk-ujuk maju ke depan, diangkat ya nah. Baik, jangan lupa doanya di bawah ya. Apa doanya? Nah, Allahumma shalli ala Muhammad katanya. Bukan begitu ya, zikir kita saat memasukkan jenazah atau meletakkan begitu ya, meletakkan jenazah di lahatnya itu ya, Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini akan datang di variasi sunnat insyaallah. Ini jana Allahumma shalli ala Muhammad kan. Bukan itu bacaannya, Lin. Ya, ngerti saya sudah sekarang, Ustaz. Apa? Bismillah wa sunnati Rasulillah. Wa ala sunnati. Wa ala sunnati Rasulillah. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Jazakallahu bil khair. Oh, jazakallah. Baik, ada Pak Guru mantap? Ayah. Kasih dia, terus kasih Abu Sahab, kasih Humaidi, kasih Abu Pit. Nah, buik kalam ini. Abu Pit dulu kah yang lebih dekat. Ya, al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Nah, misal dulu. Nah, apa misalnya? Dek kena cari fitlah niki. Ara dengan pelajaran dekat Balinda, lagu ni tara hadir babi ya PC tahi dengan ngono dulu. Baik. Tara hadir terus udah hukuman niki dek kena cari. Ya sunnah itu. Yang hadir itu nanti bid'ah jatuhnya. Jelas Abu Pit? Udah sangkai mendeta hadir jari-jari fitnah yang ngono kan. Justru jatuh dalam bid'ah itu fitnah. Mengerjakan sunnah itu istiqamah. Jelas Abu Pit? Lamun damel hadir ida babau masih. Lamun tidak takut Allah Ta'ala ke lagu. Hanya takut kepada manusia. Baik. Ya, Pak Guru mantap. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Ini Ustaz, tidak akan masuk surga orang memutuskan tali silaturahim. Masya Allah. Yang tiang tanyakan ini Ustaz, yang bersaudara antara si B dengan si A. Jadi tidak saling tegur sapa begitu Ustaz. Apa hal? Kena warisan begitu Ustaz. Nah. Jadi si A ini sudah tahu hadisnya masalah silaturahim ini, si B masih baku tidak tahu begitu Ustaz. Jadi mana yang lebih banyak dosanya ini, yang tahu dan tidak yang tahu ini Ustaz? Syukran. Oh, mana lebih besar dosanya, yang tahu dengan yang tidak tahu katanya hadisnya. Oh ya. Hadir pada malam Jumat Pak Guru di markas? Hadir tapi mungkin tidak ingat ya. Oh ya, di sana kita sebutkan dosanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya lebih besar dan mirip seperti jenis dosanya orang-orang Yahudi. Jelas Pak Guru? Nggih Ustaz. Dua Ustaz nih. Bagaimana hukumnya Ustaz menyerahkan orang tua itu di Pantai Jompo itu Ustaz? Apakah meninggalkan silaturahmi itu Ustaz? Durhaka. Jelas? Nggih Ustaz. Allah taala ala wa ala. Kasih di belakang Humaidi. Barakallahu fiik. Barakallah. Kan ngene Ustaz di. Kami. Seringnya terjadi lita ini masalah keluarga anta.
dengan ninanta atau apapun ninana kelebalika gara-gara babaya anak jarinta papu jarinta kan ina jutonde daling sapa ita ngembuna ya ita ngembuna ya bu anu aka buang ita ngembuna ngajar anak jarinta bagus kok gara-gara ina onde daling sapa terus nganawangan tat urang gede mah jadi sampai dulu jelo gede ajarin dia kenang ini angku dari ngumpe hukum mah inono ya nggak boleh lah. Ini hal sepele ini. Inilah dia pentingnya namanya ilmu syar. Jadi gara-gara hal sepele di rumah tangga bisa membuat retak. Ini musibah ini. Berarti apa? Ini menunjukkan ilmu kita yang masih jauh daripada kurang. Allah Ta'ala wa alam. Abu Sahab. Hadis ini? Hadis mantan segulangku dara jawab Ustaz tuh. Hadis kena kada kita. Salah kata kita aja luka. Ini imra'atan. Qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini imra'atun. Ayo. Hadis kena iki. Terus lanjutan ulangkan. Asaddu. Tapi raksi. Oh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun. Ya, aku ini perempuan, ya, asyaddu dhafra ra'si, rambutku, ikatan rambutku itu terlalu kuat. Apakah perlu aku buka dia fa'angkuduha, perlukah aku buka dia ketika mandi junub? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak perlu. Jadi wanita yang ikat rambutnya waktu mandi junub nggak perlu dibuka, cukup disiram luarnya saja. Kenapa? Karena mandi junub ini bisa berulang-ulang. Beda halnya kalau mandi haid, mandi nifas mesti dibuka. Ikatan rambutnya, kepangan rambutnya harus dibuka. Hadisnya sahih ini Abu Sahab. Malah segulangku nyarah Ustaz malan. Jarak ngombe. Yang tahu na Ustaz malan. Sang ida ke masalo dapat katuan ruana. Bukan hai. Ka bau ah? Hah? Pernah tiang makan langan batu beli, Ustaz. Terus bertemu tiang si pacar tiang lain. Allahu Akbar. Terus pesalam ya. Assalamualaikum Abu Sahab. Jadi ceritanya Abu Sahab ini ke pasar. Bertemulah dia mantan kekasihnya dulu katanya. Ternyata ya cinta lama bersemi kembali. Ceweknya yang salam kepada dia katanya bukan dia. Assalamualaikum Abu Sahab katanya. Ye. La ilaha illallah. Yang menjawab waalaikumsalam. Terus makejit ya. Allahu Akbar. Terus ngemos tiang terus ngemos tiang kan sedekah ngemos Ustaz. Allahu Akbar. Mau ketang pahala. Oh, hanya itu pertanyaannya? Mau ketang pahala ngemos? Enggak, ini peketuaan Anda ke? Oh enggak, nah ya, jadi Abu Sahab ini terjemahannya ini. Jadi ketemu cinta lama katanya, mantan pacarnya katanya. Akhirnya apa? Ceweknya yang salam bukan Abu Sahab. Assalamualaikum Abu Sahab. Waalaikumsalam. Langsung dikasih kode oleh matanya Abu Sahab, katanya langsung senyum dia. Apakah senyumnya Abu Sahab ini sedekah apa tidak katanya? Nah ini kan masalahnya. Sementara Nabi SAW menyebutkan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Nah sekarang apakah Abu Sahab bisa sedekah kepada mantan pacarnya ini? Kalau ada udang di balik batu, ini bukan sedekah, ini dosa jatuhnya nanti. Jelas Abu? Jelas? Alhamdulillah. Saya kira demikian para hadirin rahmatillah azza wajalla. Besok pagi kita sambung takhasus insyaallah. Ya, jangan lupa nih para jamaah masing-masing kampung nih supaya cepat menyebar dakwah